Gereja kita yang ke-18 tahun. Semua karena anugerah dan kemurahannya. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia Allah yang punya segala sesuatunya. Amin. Mari kita mau bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah dan cinta-Mu. Kalau perjalanan gereja CKI The Rock ini boleh 18 tahun sudah. Kami tahu bahwa gereja ini ada, orang-orang ini ada dalam perlindungan dan penjagaan-Mu. Semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab itu kami mau tinggikan Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang layak disanjung tinggi. Yesus Kristus namanya, kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mau karena tangan Tuhan yang kuat menyertai gereja ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Glory for Jesus. Haleluya. Ditepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Kau udah untuk bangkit berdiri. Yang ada di rumah, mari bebaskan rohmu. Tinggikan Dia Allah yang besar. Thank you Jesus. Woo! Kasih Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itu mari tinggikan Dia, Dia yang besar. Kasih-Mu menyelamatkan. Amin. Bilur Yesus Bilur darah-Mu sucikanku, salib beriku kekuatan, firman-Mu benang dan perisaiku, siap berperang. angkat tinggi panjinya. Panji Kristus, serukan namanya. Glory bagi-Mu Sang Raja, atas segala bangsa, bertahta selamanya. Glory bagi-Mu Sang Raja, atas segala bangsa, berkuasa selamanya. Glory for Jesus. Semuanya tentang Yesus. Terima kasih. Sebab Kau dahsyat, Kau luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Dirimu Tuhan. menyembuhkan. Kasih-Mu menyelamatkan. Thank you Jesus. Bilur darah-Mu sucikanku, Salib-Mu. salib beriku kekuatan, firman-Mu benang dan perisaiku, ku siap berperang. Angkat tinggi panji Kristus, Thank you Jesus. serukan namanya. Bagi-Mu Sang Raja, atas segala bangsa, bertahta selamanya. Glory bagi-Mu Sang Raja, atas segala bangsa, berkuasa selamanya. Glory for Jesus. Glory for Jesus. Glory for Jesus. Berikan sorak-sorak terbaik buat Tuhan kita. Kenali Tuhanmu, kenali pemimpinmu, dan kenali komunitasmu. Dengar suaranya Tuhan, sebab apapun yang terjadi, pokoknya Yesus! Lagi! Dengar suara Tuhan, dengar suara
hadiratnya, datang ke hadiratnya, sembah sujud padanya, kami muliakan. DKI diberkati, menjadi berkat. DKI jadi berkat, sentuh karena anugerahnya. Dengar suaranya Tuhan, Suaranya Tuhan, percaya semangatnya hebat, taat luar biasa. dengar suaranya panggil. Dengar suaranya panggil, semangatnya sukacita goyang. Mari datang ke hadiratnya, Datang ke hadiratnya, sembah sujud padanya, kami muliakan. DKI diberkati buat jadi berkat. DKI diberkati, DKI jadi berkat. DKI jadi berkat. Itu Pokoknya, pokoknya, Yesus, 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 pokoknya, Yesus. pokoknya. Biarlah orang-orang Grok 18 tahun gereja ini dipelihara oleh Tuhan. Yes. Biarlah kita tetap apa? Gandul Gandul Gusti. Gusti. Amin. Haleluya. Gandul Gusti. Asik. Mari menari buat Dia yang Tuhan Terima luar kasih, biasa. Mengucap syukur buat cintanya. Semuanya tentang Yesus. Tentang Yesus yang luar biasa. Yesus penyembuh. Yesus yang memeliharamu. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Amin. Saben dina dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Haleluya. Saben dina wengi gandul Gusti. Kurang ampuh percaya, Orang bakal ciloko, nanging uripku mulya. selamanya Berharap pada Yesus. hatiku ayam tentrem, Hatiku rasa senang, saben dina kulanggeng gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti. Gandul Gusti. haleluya. saben dina wengi gandul Gusti. Amin. Gandul Gusti, Gandul Gusti. gandul Gusti. Haleluya. Saben dina wengi gandul Gusti. Katakan dengan iman. Kurang ampuh percaya, orang bakal cilaka, nanging uripku mulya. Selamanya Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang, saben dina kulanggeng gandul Gusti. kurang ampuh percaya, orang bakal cilaka, nanging uripku mulya. Selamanya hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang, saben dina kulanggeng gandul Gusti. Iman katakan. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tentrem, hatiku
saben dina kula gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandul Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Tambahkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Buat hati saudara penuh damai sejahtera. Biarlah hatimu penuh dengan sukacita daripada Dia. Percayakan kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan. Jaminan hidup saudara dan saya hanya di dalam Tuhan. Ketika engkau mempercayakan kepada Dia, ya Tuhan, ya Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara, ya Tuhan, saudara tidak akan binasa ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus dalam hidup ibu bapak saudara sekalian. Karena di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya ada kemenangan, di dalamnya ada kesembuhan, di dalamnya ada pertolongan Tuhan. Setiap hari ketika engkau percaya, setiap hari engkau berharap kepada Dia, setiap saat engkau mengandalkan Dia dalam hidup saudara. Dan firman Tuhan berkata, ketika engkau memiliki pengharapan di dalam Dia, hidup saudara tidak celaka, hidup saudara tidak binasa, tapi hidup saudara dalam sebuah jaminan oleh Allah. Hidup saudara ada di tangannya. Hidup saudara ada dalam perlindungannya. Hidup saudara ada di dalam jaminan Allah. Kurulubo ya syakaralaba ya syandaralaba ya syukurulubo. Kurulubo laba ya sikirelebe laba hasyakaralaba. Biarlah ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami percaya kepada-Mu, hati kami penuh dengan damai sejahtera. Hati kami dipenuhi dengan sukacita daripada Allah. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat saya berpegang kepada-Mu. Ketika kami percaya di dalam Engkau, kami tidak binasa, kami diselamatkan. Hidup kami mulia, hidup kami bahagia di bumi maupun di sorga. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Ini keberadaan kami. Kami mengucap syukur 18 tahun Engkau menyertai gereja-Mu ini Tuhan. Dari sejak awal Engkau telah memulai. Dari sejak awal Engkau telah menaruh jemaat-Mu ini di atas batu karang. Sehingga 18 tahun kami sudah berjalan
bersama dengan Engkau lewat gerejamu ini. Hamba berdoa untuk jemaat yang Tuhan sudah percayakan kepada kami lewat gerejamu, untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah menjadi satu bagian dalam gerejamu ini. Kami berdoa Tuhan, di antara kami semuanya tidak ada yang terkecil, tidak ada yang paling besar. Semua ada dalam pandangan Tuhan yang sama. Karena itu kami tetap bersatu dalam kehendak Tuhan. Semua kami tetap mengucap syukur dalam kemurahan Tuhan atas kebaikan demi kebaikan Tuhan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami sekalian di tempat ini lewat gerejamu Bapa. Hamba berdoa, hamba memberkati di ulang tahun gerejamu yang ke-18 tahun ini. Sekalipun kami tidak ada pesta, sekalipun kami tidak ada perayaan, tapi kami percaya hati kami penuh dengan ucapan syukur. Amen. Karena Tuhan ada di dalam gerejamu. Engkau yang membuat gereja ini ada. Engkau yang membuat kami bersama-sama dalam gereja ini, membangun gereja ini, sehingga gereja ini tetap berdiri teguh karena nama-Mu ya Tuhan. Karena di dalamnya Engkau turut bekerja. Di dalam diri kami masing-masing, kami mau di usia 18 tahun ini, kami mau menjadi gereja yang dewasa, gereja yang mengerti kehendak Tuhan, menjadi gereja yang sehat, gereja yang mampu memulihkan jemaat-Mu, mampu memberi dampak bagi setiap jemaat, bagi setiap kota, setiap lingkungan, dan dimanapun Engkau tempatkan gerejamu. Jadikan gerejamu ini mercusuar dunia. Amen. Menjadi berkat kemuliaan Tuhan bagi kota kami, bagi bangsa ini, bahkan bagi dunia. Mari Tuhan, kami mau tetap bersatu hati, kami mau tetap menjadi satu visi bersama dengan Engkau, melakukan amanah agung, perintah Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa ini murid Kristus. Karena itu kami mau berbagi, kami mau bersaksi, kami mau menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam kesehatan ilahi, dalam berkat kuasa-Mu yang berlimpah-limpah. Kami memberkati usaha, bisnis, sekolah, pendidikan mereka, bahkan apa saja yang dikerjakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya di hari ulang tahun ini. Dan waktunya Tuhan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati dan kami mengucap syukur untuk pemerintahan negeri ini, Indonesia ini, yang sudah Engkau turut campur tangan dalam situasi mewabah virus corona, dalam situasi krisis. Bangsa kami tetap menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tenang, bangsa yang mentaati akan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa, kami memberkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, bersama staf para menteri, MPR, DPR, bahkan TNI, Polri, para medis, para dokter, para pengusaha, bahkan masyarakat dan rakyat Indonesia yang senantiasa dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami mewakili gereja-gerejamu yang ada di Indonesia. Kami merendahkan diri, kami mohon ampunan dari hadapan-Mu ya Bapa atas kesalahan, ketidakmampuan kami sebagai gereja. Kalau kami gereja belum menjadi berkat, Bapa ampuni kami sebagai gereja Tuhan. Kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi gereja yang memancarkan sinar kemuliaan Allah, dinyatakan di lingkungan dimanapun kami berada, juga kepada umat kami yang Tuhan percayakan kepada kami dimanapun kami berada. Ambil alih ibadah ini ya Tuhan, yaitu terima kasih untuk ibadah yang masih hari ini awal pemerintah yang sudah mulai membuka. Kami tetap Tuhan
menjaga situasi kondisi sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Ambil alih pemberitaan firman-Mu, bukan firman yang berdasarkan pengetahuan hamba-Mu yang hamba sampaikan, namun hikmat daripada Allah, pengetahuan yang diurapi oleh Tuhan oleh hikmat daripada Allah, sehingga kebenaran yang memberikan pewahyuan kepada kami, itu yang hamba beritakan. Rendahkan hamba-Mu serendah-rendah mungkin, agar Engkau saja yang dipermuliakan. Sidang jemaat yang sudah Engkau bawa di tempat ini, Engkau memberkati. Demikian juga mereka yang masih di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah kami lewat live streaming. Bapak, Engkau memberkati mereka dengan berkat yang sama. Ketika hati mereka sungguh-sungguh mengikuti jalannya ibadah ini, mereka pun juga Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh sidang jemaat, baik yang di dalam gereja maupun yang di luar lewat live streaming, mari kita katakan sama-sama, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Sidang jemaat yang saya kasihi, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan kita yang Tuhan kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kemurahan dan anugerah Tuhan secara khusus untuk bangsa kita ini, saudara. Terima kasih untuk bangsa kita ini. Terima kasih untuk pemerintahan Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi bersama Wakil Presiden, bahkan para staf menteri, seluruhnya yang terlibat di dalam peperangan melawan COVID-19 ini. Dan saya sampaikan, saudara, virus corona masih tetap ada. Ya, masih tetap ada. Jadi saudara dan saya tetap waspada, mulai terus tetap membiasakan kebiasaan yang baik untuk memakai masker dan untuk cuci tangan, ya, membersihkan dengan kebersihan tubuh kita dan jaga jarak. Seperti hari ini, ya, kita kursi-kursi masih diatur jaraknya, tidak berdempetan. Ini baik sekali dan kita apresiasi, ya, untuk pemerintahan kita ini, saudara, yaitu yang sudah membuka untuk mengizinkan kita boleh ibadah. Karena itu tetap kita harus memperhatikan prosedur pemerintah atau camatan, lingkungan, polsek, supaya kita bisa mengatasi melawan virus corona ini. Puji Tuhan, jemaat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang tertular atau terkena virus corona. Kita mengucap syukur, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ya, sampai hari ini puji Tuhan tidak ada pengurus jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan lewat gereja ini yang terkena virus corona. Ya, semuanya baik, semuanya sehat. Jadi ini menjadikan laporan kita kepada polsek, kepada kecamatan, lingkungan, bahwa jemaat The Rock tidak ada yang tertular atau kena virus corona. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Ya, sebagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, tema hari ini yaitu temanya bersaksi, saudara. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, saudara. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8 ini. Mari kita perhatikan, saudara, firman Tuhan, ya, yang sudah dapat perhatikan Alkitabnya dan di dalam layar monitor sudah juga disampaikan, sudah ditayangkan. Di sini dikatakan, saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ibu Bapak Saudara sekalian, saya mau sampaikan hari ini tepat 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga.
Jadi hari ini tepatnya hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengalami hari Pentakosta, hari pergerakan bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus diturunkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak kepada semua orang, saudara. Garis bawahi, Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta ini tidak dicurahkan kepada semua orang, saudara. Kepada siapa, saudara, yang menerima pencurahan Roh Kudus, saudara? Garis bawahi, Roh Kudus akan turun kepada Bapak Ibu Saudara sekalian kalau saudara dan saya yang pertama engkau percaya dalam iman, percaya dalam pikiran saudara, percaya dalam perkataan saudara. Nah, buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak percaya, ya tidak akan menerima pencurahan Roh Kudus, saudara. Garis bawahi, yang tidak percaya tidak akan menerima hari Pentakosta ini atau hari pencurahan Roh Kudus, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama di hari Pentakosta ini saudara dan saya harus membangun sikap hati yang percaya, saudara. Percaya apa? Karena Roh Kudus ini adalah perjanjian atau janji Tuhan yang diberikan kepada semua murid-muridnya, kepada semua pengikutnya, saudara, kepada semua yang percaya, saudara. Ketika murid-murid berkumpul, saudara, di loteng Bait Allah itu di Yerusalem, saudara, dengan 120 orang, saudara, yang berkumpul di sana, saudara. Mereka berhari-hari dalam 10 hari menantikan janji Allah itu. Selama 10 hari, hari pertama, kedua, ketiga, saudara, mereka berkumpul karena mereka percaya akan janji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus berkata ada 2 berkat yang luar biasa yang diberikan kepada saudara dan saya. Pesannya yang pertama elogia, yaitu berkat spesial, saudara. Berkat Bapa, berkat khusus, berkat kerajaan Allah, saudara, diberikan kepada saudara dan saya yang percaya akan Dia, saudara. Yang percaya, saudara, akan menerima berkat elogia, berkat spesial, berkat khusus. Itu yang pertama. Keistimewaan saudara dan saya sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, saudara mendapatkan jaminan, mendapatkan janji, pengharapan yang pasti, yaitu ada berkat elogia, berkat khusus, saudara, berkat spesial. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, berkat apa, saudara? Berkat pertolongan Tuhan, berkat penyertaan Tuhan. Karena ketika beliau naik, saudara, beliau berjanji, aku akan memberikan roh penolong, roh yang menyertai, saudara, roh yang tidak terbatas, saudara, dan roh Allah itu sendiri, roh Yesus itu sendiri, yang namanya adalah Roh Kudus, saudara. Ini yang kedua, ini yang spesial, ini yang istimewa dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tugas saudara yang ketiga, saudara dan saya harus bersaksi, saudara. Jadi yang pertama engkau mendapatkan berkat elogia, yang kedua saudara mendapatkan berkat Roh Kudus, yang ketiga saudara dan saya harus menyaksikan ini. Saudara harus bersaksi, saudara harus bercerita, saudara harus menyampaikan pengalamanmu bersama dengan Tuhan, bahwa membuktikan kebenaran ini adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang solid, saudara, kebenaran yang dahsyat, kebenaran yang luar biasa. Karena apa? Saudara dan saya mengalami kebenaran ini. Karena apa? Saudara dan saya menerima janji daripada Allah itu.
di dalamnya, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, saudara. Dengan jelas di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara, kuasa ini apa, saudara? Kuasa ini konteksnya luas, saudara. Kuasa menjadi anak-anak Allah, kuasa menjadi orang yang percaya, saudara. Kuasa memanifestasikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya bicara kuasa ini, luas banget, saudara, kebenarannya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya harus dapatkan salah satu kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Saudara, ya, salah satu kuasa yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara, kuasa apa, saudara? Kuasa memperkatakan yang positif, memperkatakan kebenaran. Ini adalah kuasa, saudara. Gak semua orang bisa memiliki perkataan yang seperti ini, saudara. Perkataan iman, kuasa memperkatakan iman, saudara. Apa yang dikatakan jadi, saudara. Luar biasa. Ini salah satu kuasa, saudara. Kuasa apa, saudara? Kuasa mengimpartasikan, kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit, saudara. Ini kuasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, minta, saudara, kuasa yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya, paling tidak satu orang, saudara, punya satu kuasa, saudara. Jangan sampai saudara dan saya, aku nggak punya kuasa apa-apa, saudara. Jangan sampai saudara berkata, aku nggak punya kesaksian apa-apa, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, kalau saudara dan saya tidak punya kesaksian, saudara dan saya tidak punya kuasa, maka saya pastikan saudara dan saya akan menjadi orang Kristen yang lemah. Saudara dan saya akan menjadi orang Kristen yang kalah. Saudara, selama virus corona ini, saudara, saya ada 3 kesaksian, saudara. Selama virus corona ini, saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, ketika ada orang yang hubungin saya, saudara, mereka mengalami masalah keluarga. Mereka mengalami satu kehidupan. Tiba-tiba di tengah-tengah kondisi virus corona ini, saudara, mewabahnya virus corona ini, saudara, mereka melihat orang-orang di sekelilingnya, mereka mati karena virus corona, saudara. Ribuan hari ini yang sudah mati, saudara. Virus corona ini, saudara. Sehingga keadaan itu, saudara, membuat orang ini ketakutan yang sangat luar biasa, saudara. Selain melihat wabah virus corona ini, juga memberi dampak ekonomi ke banyak orang, saudara. Bahkan ke pemerintahan, saudara. Mengalami kerugian yang sangat luar biasa. PHK massal di mana-mana. Salah satu ini pun juga dialami oleh orang ini, saudara. Sehingga jiwanya, hidupnya mengalami satu depresi yang sangat luar biasa, saudara. Yang berat badannya tadinya gemuk seperti saya, mungkin lebih, saudara, tiba-tiba turun drastis, saudara. Wah, ini kalau diet bagus, saudara, dengan menurunkan badan yang seperti itu, saudara, lulus, saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya melihat orang ini, saudara, ya, bukan karena diet sehat, saudara, karena diet stres, saudara. Sehingga tubuhnya, fisiknya, saudara, yang usianya belum 40 tahun, saudara. Tapi sejak kejadian virus corona ini, sejak kejadian krisis ini, merubah fisik tubuhnya, menggerogoti tubuhnya seperti nenek-nenek, saudara. Untung aja belum meninggal, saudara. Karena apa, saudara?
yang dia katakan saudara, makan nggak enak saudara, tidur nggak bisa saudara, pola hidupnya kacau saudara, yang ada yang mengintimidasi, roh ketakutan saudara, itu yang terjadi saudara, sehingga membuat tubuhnya seharusnya masih sehat seger saudara, tiba-tiba merosot perawakan badannya seperti nenek-nenek saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia berkata sama saya, saudara, tengah malam jam 1:30 WA saya, saudara, ngobrol sama saya, dan saya katakan, Ibu, saya berkata bahwa kenapa Ibu ngalami seperti ini, saudara? Ya, inilah saatnya. Karena apa? Firman Tuhan yang Ibu dengar ini tidak hidup, tidak berfungsi. Jadi bukan bercermin kepada firman, saudara, tapi melihat keadaan, saudara. Dan saya mulai berkata, dan saya doakan, saudara, sekarang kembali kepada firman, ikuti live streaming saya, buka kembali YouTube saya, khotbah-khotbah saya, dan mulai lihat. Dan kalau ngelihat jangan sekali, berulang-ulang, saya bilang begitu, dan saya doakan saudara. 1 hari belum mengalami perubahan, Pak masih begini Pak, masih belum bisa. 2 hari, 3 hari, hampir 4 hari sampai 5 hari saudara. Terus saya doakan, dan hari ke-5, hari ke-6 saudara, dia sudah mengalami kekuatan. Dia sudah mengalami dan dia bisa berkata, Pak puji Tuhan saudara, dia sudah bisa tidur 2 jam, 3 jam, 4 jam saudara. Dan akhirnya saya mau katakan, hari ini orang ini sudah normal kembali saudara. Itu kuasa Roh Kudus saudara. Itu sebuah kesaksian saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini mengatakan begini, dan kamu akan menjadi saksiku saudara. Nah kalau saudara dan saya sampai hari ini belum pernah bersaksi akan kebaikan Tuhan, belum pernah bersaksi akan kuasa Tuhan, berarti saudara belum menjadi murid, belum menjadi saksinya dia saudara. Karena itu saya mengoyak roh saudara, saya mengoyak jiwa saudara. Untuk apa? Saudara bersaksi akan kebaikan Tuhan kepada siapapun saudara. Itu yang pertama saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada orang yang koma kritis saudara, ketika dalam situasi kritis, saya melihat dan saya berdoa dan saya tanya Roh Kudus saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Roh Kudus katakan, tugasnya sudah selesai, aku mau jemput saudara. Keluarganya telepon saya, gimana Pi, kondisinya seperti ini. Dan benar kalian udah siap, keluarga udah siap? Saya katakan, ya kami sudah siap. Orang tuamu dijemput oleh Tuhan saudara. Dan tidak lama kemudian, benar saudara, dia jalan saudara. Dan itu yang terjadi. Kalau saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara menerima kuasa, menerima roh hikmat, roh marifat, roh kebenaran dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya betapa pentingnya kepenuhan Roh Kudus, betapa pentingnya pribadi Roh Kudus dalam hidup Ibu Bapak Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus ini penting sekali buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa Roh Kudus saudara? Roh Kudus itu adalah Roh Yesus atau Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan diri sebagai roh yang tak terbatas saudara, dalam hidup Ibu Bapak Saudara sekalian. Karena itu saudara,
Sama ayat ini mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kata ayat ini tidak ada unsur paksaan. Artinya ada kata kalau saudara mau, kalau saudara tidak, dia juga tidak masuk dalam diri saudara. Tapi kalau saudara mau, kalau saudara percaya, kalau saudara benar-benar rindu dan punya keinginan untuk menerima Roh Kudus, Tuhan berkata tidak pakai lama, saudara. Cepat. Karena apa? Dia adalah roh yang tak terbatas. Dia adalah pribadi yang tak terbatas. Dia adalah roh Allah itu sendiri. Roh yang sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Loh, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terima hari ini. Terima sekarang, saudara. Ketika engkau mendengar kebenaran yang saya sampaikan ini dan engkau membuka hati, maka roh ini akan masuk, saudara. Roh ini tidak membawa saudara dalam kebinasaan. Roh ini tidak membawa saudara dalam kehancuran. Roh ini bukan membawa saudara dalam kematian. Tapi roh ini adalah roh penolong. Yang menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan diri saudara seperti apapun, dia adalah roh penolong, saudara. Roh apa? Roh damai sejahtera. Kalau saudara mengalami kesulitan, minta roh penolong ini datang berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus, engkau roh penolong. Hari ini aku punya masalah ini itu. Tolong saya, sertai saya. Maka dia akan menolong saudara. Dia akan menyertai saudara. Itu Roh Kudus, saudara. Roh yang diberikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian menghadapi akhir zaman ini. Menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar yang akan datang, saudara. Menghadapi penyakit-penyakit yang lebih ganas dari virus corona ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus begitu penting saat-saat hari ini untuk menghadapi hari esok, untuk menghadapi hari akhir zaman ini, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya harus menerima Roh Kudus kalau kata saya, saudara. Tapi kalau kata firman Tuhan ini tidak ada kata harusnya, saudara. Saudara. Kenapa saya berkata harus saudara menerima Roh Kudus? Karena saya alami betapa dahsyatnya Roh Kudus yang saya terima, yang saya alami dalam kehidupan virus corona ini, saudara. Saya hamba Tuhan, saya nggak punya bisnis, saya nggak ada income, saudara. Saya harus bertanggung jawab, gereja ini harus berdiri, gereja ini harus berjalan. Dan di bawah saya ada pelayan-pelayan Tuhan, saudara. Saya harus bertanggung jawab, saudara. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara bisa lihat aura wajah saya. Tidak ada sedikit kecemasan, tidak ada sedikit kekhawatiran, sekalipun dompetnya tipis, saudara. Sekalipun di tabungan diambilin terus, saudara. Tapi saya mau beritahu, Allah saya, Allah Jehovah Jireh, Allah yang mampu mengadakan yang tidak ada, dibuatnya ada, saudara. Dan saat diambil, saudara, untuk bayar ini, bayar itu, ada yang masuk, saudara. Ada yang masuk. Siapa yang kirim ke rekening saya? Siapa yang mengirim persembahan ke gereja ini? Mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengerti kebenaran Allah. Saudara, kalau saudara bisa memberi, kalau saudara bisa melakukan ini, itu adalah dorongan dari Roh Kudus. Kalau bukan dari Roh Kudus, akan hitung-hitungan. Ini duit gua cemban, sudah tidak ada lagi. Aku belum makan. Cemban ini buat beli makan hari ini selesai. Aku kelaparan. Kalau imanmu mengatakan seperti itu, saudara akan kelaparan.
Tapi kalau engkau mengerti itu adalah momen yang terbaik di saat engkau mengalami kekurangan dan engkau mengerti ini adalah musim menabur, ini musim memberi dengan sukacita. Dengar, saya tidak mengajarkan teologi kelimpahan, saudara. Tapi saya mengajarkan teologi hidup beriman dan diberkati oleh Tuhan setiap hari. Saudara, hari-hari ini Benihin bertobat, saudara, dari teologi hidup berkelimpahan. Tapi hari ini saya berkata, saudara, saya tidak membagikan teori berkelimpahan, saudara. Supaya apa? Dalam kekuranganmu engkau bisa bersaksi, dalam kelimpahanmu engkau bisa bersaksi. Itu yang Tuhan mau. Ini lebih dari teologi kelimpahan, saudara. Karena itu saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara harus bersaksi ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Saudara, yang ketiga, saudara, saya diinformasikan sama Bu Maya, ada seorang bapak yang masuk di rumah sakit. Saudara, sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Tidak ada faedahnya. Saudara, coba ketika saya berdoa, Tuhan beritahu ini. Oh, Tuhan masih beri kesempatan. Saudara, saya datang ke rumah sakit, ke Siloam, dan saya berkata tentang Tuhan, tentang kebenaran begini. Dan puji Tuhan, orang itu menangis dan bernasar, Pak Amos, tolong saya. Saya nggak bisa menolong, yang menolong itu Roh Kudus. Dia bernasar, dia berjanji, kalau hari ini aku disembuhkan, aku sembuh, seisi keluargaku akan dibaptis semuanya. Saya berkata itu janji Bapak yang tepat, yang benar. Dan saya mulai doakan pemutusan dan saya berdoa. Dan saya berkata, waktu itu antara hari Rabu ya, enggak, saya datang ke sana sebelumnya sama Pak Yosua. Saya datang, terus saya ngomong, udah enggak apa-apa. Saya kasih perjamuan kudus, saudara. Saya berdoa, dan Tuhan berkata begini, sebentar lagi juga akan pulang dari ruangan isolasi rumah sakit ini. Saya ngomong, udah, kalau mau sudah ini pulang sih nggak apa-apa. Saya prediksi antara paling lama itu hari Sabtu udah pulang, Jumat atau Sabtu sudah pulang, saudara. Dan saya dengar kabar dokter hari Sabtu itu sudah mengizinkan boleh pulang, saudara. Tapi karena masih ragu, saudara, ya sudah dia minta waktu hari Minggu baru pulang, saudara. Yes, oke, nggak masalah. Pulang, saudara, hari Minggu, saudara. Dan saya tunggu janjinya. Kapan dia satu keluarga ini dibaptis? Kenapa saya berkata demikian, saudara? Firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Saudara dan saya boleh mempermainkan pendeta. Saudara, sebenarnya nggak boleh juga sih, saudara. Ya, salah, mohon maaf, saudara. Karena apa? Hamba Tuhan ini kan biji mata Allah, saudara. Kalau kau mempermainkan hamba Tuhan, urusannya bukan dengan pendeta, urusannya dengan Tuhan, saudara. Jadi artinya, saudara, jangan mempermainkan hamba Tuhan, saudara. Apapun hidupnya, saudara. Kalau hamba Tuhan itu nggak benar, doakan saja, saudara. Kalau memang dia nggak benar, Anda nggak suka, tinggalin pendeta itu. Sudah kelar, saudara. Jangan saudara dan saya malah menjadi musuh Allah. Ngeri, saudara. Itu yang ketiga, kesaksian saya. Terakhir, saudara. Terakhir, saya bersaksi, saudara. Saudara, sudah beberapa waktu yang lalu, tahun lalu saya sudah bersaksi. Saudara, tahun kemarin dokter sudah vonis saya harus pasang ring, saya harus bypass, saudara. Sudah 2 dokter yang mengatakan saya begini. Beberapa tahun yang lalu saya dibawa di rumah sakit Omni ya kalau nggak salah, atau Eka. Saya sudah masuk di situ, saudara.
Dan saya harus periksa, suruh kepada dokter spesialis jantung, Dokter Daniel namanya, saudara. Dan saya ketemu dengan dia, saya baru di treadmill, apa itu namanya? Treadmill ya. Baru ini nggak kuat, saudara. Dokter ini mengatakan, udah karena mungkin penampakan saya seperti ini, saudara. Jadi menurut saya nggak dilayani dengan baik, saudara. Karena apa? Nggak punya duit, saudara. Dokter Daniel ini, saudara, yaudah dengan ya maaf, saudara. Saya merasa, saudara, saya merasa tidak diperlakukan sebagai pasien yang puas, saudara. Karena penampakan saya seperti ini mungkin, saudara. Ya, akhirnya saya diberikan ya positif saya jantung, saudara. Ya, harus segera bertindakan. Tahun kemarin ada kebaikan seorang pengusaha dan membawa saya untuk ketemu dokter pribadinya di Sumber Waras, saudara. 17 item dalam tubuh saya diperiksa, saudara. Yang penting-penting aja, Pak, saudara. Salah satunya jantung, saudara, dan liver, ginjal, lambung, dan sebagainya yang penting dalam organ tubuh ini. Saya mau beritahu, saudara, hasilnya apa? Merah semuanya. Dan yang terutama, kata dokter ini, saudara, yang harus segera dilakukan tindakan, jantungnya Bapak. Ya berkata begitu, saudara. Untuk apa? Segera ada 2 pilihan, mau bebas atau pasang ring, saudara. Dan sudah lihat nilainya, saudara, kurang lebih 250 juta. Dan ada seorang pengusaha yang mau bayarin itu kalau saya mau, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata terima kasih ada seorang pengusaha yang punya hati memperhatikan saya, dan ada dokter sarankan seperti itu. Dan apa yang saya ambil, saudara? Tindakan saya. Saya kembali beriman kepada firman Allah. Saya kembali beriman kepada Tuhan saya yang punya gelar dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, saudara. Bukan berarti saya nggak percaya dokter. Saya percaya dokter dipakai Tuhan. Tapi saya juga mau belajar mengenai iman saya, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mewabahnya virus corona ini, yang dikhawatirkan orang-orang yang punya riwayat hidup, riwayat sakit, saudara, yang seperti itu rentan sekali kena virus, saudara. Saudara, saya mau beritahu, selama situasi virus corona ini, saya terus terang manusia yang sulit di lockdown, saudara. Saya paling sulit manusia yang benar-benar untuk diam, stay di rumah, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, maaf saudara, bukan berarti saya tidak taat, saudara, dengan pemerintahan. Saya sangat mendukung situasi lockdown, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya orangnya nggak bisa diam, saudara. Untuk apa? Untuk mau menjadi berkat. Untuk mau bersaksi kemana saya pergi, saudara. Dan saudara tahu, situasi lagi ganas-ganasnya virus corona. Saya melakukan baksos, saya melakukan bagi sembako, melakukan ini, mendoakan orang ini dan itu, saudara. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, rentan sekali untuk saya menerima ketularan virus itu, saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya beberapa hari yang lalu dikabarin oleh Lukas, Pak, kenal nggak pendeta ini meninggal? Loh, saya berkata tadi pagi masih WA-an saya sama saya. Siangnya meninggal. Saya tanya kenapa? Sakit lambung, meninggal, saudara. Saya mikir, loh aku dokter Noni juga memeriksa saya, Pak Amos jangan makan durian, jangan makan ini, lambungnya juga kena, saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara melihat tubuh saya secara kasat mata, saudara mungkin tidak apa-apa, saudara. Tapi dalamnya kata dokter, saudara, kata dokter, wes gak beres, saudara.
Artinya Bapak Ibu Saudara, sewaktu-waktu saya bisa meninggal 1 jam nanti. Saya bisa meninggal 2 jam nanti. 3 jam nanti. Minggu depan, besok saya bisa meninggal. Sewaktu-waktu saya bisa meninggal. Karena apa? Sakit yang divonis oleh dokter itu. Ibu bapak saudara sekalian, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saudara, ada beberapa orang menafsirkan Yerusalem ini bicara keluarga. Saudara, padahal kalau saudara bicara melihat Yerusalem itu sebuah kota besar. Yudea, Samaria itu bukan kota kecil, saudara. Artinya kedahsyatan firman Tuhan, saudara, engkau bisa menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang saya alami. Dan sampai hari ini, sejak situasi corona ini, saudara, saya masih aktif melayani aktivitas saudara dan tidak membatasi, saudara. Artinya apa? Tetap saya harus ikuti norma-norma, nilai-nilai, peraturan, saudara, pakai masker, cuci tangan, saudara, jaga jarak, saudara. Saya lakukan, tapi kadangkala, saudara, itu semuanya kecolongan. Orang yang udah lama nggak kenal saya, Pak Amos, gimana, salam, saudara, cipok begini, saudara. Waduh, saya baru ingat, loh ini kan virus corona, saudara. Tapi saya selalu berkata, darah Yesus, saudara. Jadi kalau saudara benar-benar lupa, itu ada perlindungan. Kecuali saudara sengaja, itu yang masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kesaksian saya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biar diteguhkan oleh istri saya. Silakan. Shalom. Jadi gini, beberapa hari yang lalu saya merenungkan firman Tuhan. Saya tuh mikir, kenapa ya Pak Amos kok seperti itu gitu loh. Maksudnya punya iman yang seperti itu, punya iman pokoknya ya seperti itulah yang saudara tahu juga. Saya tuh renungkan, baca kitab, akhirnya saya sebenarnya gini, yang Pak Amos lakukan adalah ini loh, percaya dan menghidupkan kebenaran firman yang di dalam hidupnya, sehingga setiap langkah, setiap hari itu berjalan dengan iman, berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan, dan terlebih ketika saya baca tentang Roh Kudus, lah sebenarnya Pak Amos itu percaya Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, roh dari pencipta langit dan bumi loh. Itu luar biasa bagi kita orang yang percaya. Allah pencipta langit dan bumi membagi rohnya buat kita. Itu Allah, kita tuh Allah yang luar biasa, ada di dalam hidup kita, ada di dalam yang ya itu yang dihidupkan oleh Pak Amos sehari-harinya. Itu saya yes God, thank you Tuhan, terima kasih. Sebenarnya itu yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup bersama dengan Roh Kudus, kuasanya yang tidak terbatas. Saudara bayangkanlah, bayangkan kalau roh Allah itu adalah roh Allah pencipta langit dan bumi yang ada, yang itu yang dibagikan kepada saudara. Tidak semua orang, hanya orang yang percaya, tanda petik lagi, orang yang percaya Tuhan Yesus itu yang menerima. Jadi saudara, tugasnya pada saat ini hidupkan Roh Kudus, percaya, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Karena ya itu yang Pak Amos lakukan adalah menghidupkan Roh Kudus. Saudara, waktu vonis saya ke rumah sakit itu setahun yang lalu itu bersama saya. Dan saya dengar sendiri karena masuk hasil lab itu dibacakan, saya berdua, ya itu seperti yang Pak Amos sama 19 item, 17 item yang itu. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau sampai sekarang seperti ini adalah karena kuasa Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hatinya Pak Amos yang terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan, percaya itu loh ya, yang percayanya itu loh yang nggak semua orang bisa seperti itu. Nah jadi saya
saya sudah terima Roh Kudus. Waktu didoain tadi, waktu Pak Amos bilang yang percaya buka hati. Saya bilang, Tuhan, saya sudah terima Roh Kudus, tinggal saya mempercayakan hidup saya sepenuhnya sehingga terus Roh Kudus bergerak lebih lagi dalam hidup saya, dan saya percaya lebih lagi. Bagi saudara yang sudah terima Roh Kudus, ya tinggal hidup aja bersama dengan Tuhan, percayakan sepenuhnya. Bagi yang belum, ya minta Roh Kudus. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Saya memang dari awal sudah mau menyampaikan bahwa Pak Amos hidup bersama dengan Roh Kudus. Roh Allah, yang Roh Kudus sendiri, Roh Allah, Roh yang dari pencipta langit dan bumi itu yang ada dalam hidup saudara. Saudara harusnya bersyukur dan bangga, dan harusnya tahu diri, tahu benar bahwa menyadari bahwa Roh pencipta langit dan bumi ada dalam hidup saudara. Jadi jangan sia-siakan, hidupi benar-benar. Roh Kudus itu harus bermanifestasi, harus berjalan bersama dengan saudara, dan kuasanya itu harus termanifestasi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudara. Kalau engkau yakin hari ini, saudara yang sudah penuh Roh Kudus, aktifkan kembali. Kalau saudara belum, saudara minta sama Roh Kudus dengan kata satu pujian, Roh Kudus kau hadir di sini. Ya, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Saudara yang ada di sini maupun yang di rumah, kalau engkau rindu Roh Kudus dalam hidup saudara, seperti pujian ini berkata, Roh Kudus kau hadir di sini. Buka hati dan terima Dia. Roh yang sama seperti roh yang turun dalam hidup saya juga akan turun dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara akan mengalami betapa nikmatnya berjalan dengan Roh Kudus. Apalagi di tengah-tengah krisis seperti ini, apalagi di tengah-tengah menghadapi akhir zaman ini. Saudara, kesulitan, kesukaran, penganiayaan, tantangan-tantangan ke depan. Saudara, jangan tengok kiri kanan. Kalau saudara mau angkat tangan, angkat tangan. Kalau saudara mau membuka hatimu seluas-luasnya, biarlah beberapa menit ini saudara mengalami. Biarkan Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, dan minta Roh Kudus untuk turun dalam hidup saudara. Silahkan Roh Kudus dengan iman. Roh Kudus kau hadir di sini. Kurulupoya syararalabaya. Ini hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepada semua yang percaya. Mari kita peringati hari Pentakosta ini dengan saudara mengaktifkan manusia roh saudara, manusia iman saudara. Ya, terima sekarang. Terima Roh Kudus hari ini dalam hidup saudara. Angkat hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus turun. Roh yang pernah memenuhi saya, roh yang pernah memenuhi rasul-rasul, nabi-nabi, biarlah roh yang sama turun atas saudara dan saya. Dan ini akan berguna, ini akan berarti dalam hidup saudara. Roh Kudus ini yang akan menyertai ibu bapak saudara sekalian. Roh Kudus yang akan berjalan dalam keluargamu. Roh Kudus yang akan menuntun langkah-langkahmu. Roh Kudus yang akan membawa karirmu. Roh Kudus yang membawa kau, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu. Untuk rohmu Tuhan, terima dengan iman. Mulai ucapkan, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, aku mau menerimamu Roh Kudus. Penuhi aku Roh Kudus. Lawat aku Roh Kudus, supaya aku jadi saksimu ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria. Roh Kudus, penuhi aku,
Penuhi aku sekarang. Bamu Yesus ya. Haleluya, haleluya. Buka hati saudara, hati. Roh Kudus yang akan membawa masa depan yang cerah. Roh Kudus yang akan mengarahkan hidupmu dari kesuksesan menuju kesuksesan, dari keberhasilan menuju keberhasilan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dari keselamatan menuju keselamatan, dari kesembuhan menuju kesembuhan. Oh, haleluya. Ku buka hati. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Tuhan, lihat hati-hati yang rindu akan lawatan-Mu. Lihat hati yang rindu akan pencurahan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Kaum pria katakan, ku buka hati. Kaum wanita berdoa. Kaum wanita berdoa. Sementara kaum pria yang menaikkan pujian ini, baik engkau yang ada di rumah, pria-pria yang di rumah, yang sedang menyaksikan live streaming ini, nyanyikan ini. Kalau di dalam keluargamu, di rumahmu, ada anakmu, ada istrimu, biarkan mereka berdoa. Sementara kaum pria menaikkan pujian ini 2-3 kali lagi. Haleluya. Saudara wanita berdoa. Saudara yang wanita yang sudah pernah mengalami baptisan Roh Kudus, sudah bisa berbahasa roh, kembali ingat berbahasa rohmu, mulai ucapkan bahasa rohmu, mulai berkata-kata. Sementara kaum pria menaikkan pujian ini, ya Tuhan, saya akan berdoa untuk seluruh umat Tuhan, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus melanda kami semua. Biarlah Roh Kudus turun atas kami semuanya. Biarlah Roh penolong, Roh yang penuh kuasa masuk dalam setiap umat-Mu, agar kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, sejak hari ini biarlah Roh Kudus turun kepada mereka semuanya, menjadi pengalaman spiritual, menjadi pengalaman supranatural secara pribadi dalam iman mereka. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika mereka berbahasa roh, mereka berkata-kata di dalam nama-Mu dengan bahasa roh mereka. Amin, amin. Kaum wanita katakan, Roh Kudus, ku buka hati. Dan kaum pria sekarang berdoa, minta supaya Roh Kudus turun dalam hidupmu, supaya engkau mengerti menjadi laki-laki, menjadi pria, agar engkau tahu fungsimu sebagai imam, sebagai pria-prianya Allah, sebagai laki-lakinya Allah, untuk menjalani kehidupan. Karena dalam hidupmu engkau memiliki tanggung jawab yang besar. Karena apa? Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai orang yang harus memenuhi keperluan rumah tangga, keperluan kebutuhan keluarga, untuk istri, untuk anak cucu keluarga. Saudara, engkau pria-pria Allah, minta roh ini, minta Roh Kudus ini, supaya berfungsi dalam hidupmu, supaya engkau dipenuhi, supaya engkau
diberi kuasa menjadi pria-pria yang sukses, menjadi pria-pria yang berhasil, menjadi imam-imam yang berhasil, menjadi kepala rumah tangga yang berhasil. Oh haleluya, menjadi teladan, menjadi suami yang takut akan Tuhan. Haleluya. Para kata koyu sikurolo marahas sikurolo bola-bola. Haleluya. Haleluya. Yes, amin, amin, amin. Ya. Musik saja, angkat pujian ini dari awal. Ibu bapak saudara sekalian, angkat kedua tanganmu secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Engkau yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Biarkan musik ini menghantar keheningan saudara. Dan terima hembusan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Roh yang tak terbatas, roh yang tidak bisa dibatasi kecuali hatimu menolak. Tapi bagi saudara dan saya yang tidak menolak Roh Kudus, hari ini engkau menerimanya. Hari ini Roh Kudus menghinggapi engkau. Kuasa ini engkau terima. Ya, rasakan saudara. Saya mengalaminya. Saya merasakan pagi hari ini akan hembusan Roh Kudus bertambah dan bertambah dalam roh iman saya. Saya merasakan begitu ada kesejukan hati saya, seperti saya sedang berdiri di antara air terjun yang membasuhi tubuh saya. Saya merasakan sebuah kesejukan di dalam jiwa saya, hati saya yang saya rasakan hari ini. Saya mengalami itu, saudara. Dan damai sejahtera meluap-luap. Dan semangat kembali menyala-nyala dalam jiwa saya. Saya melihat ribuan jiwa-jiwa. Saya akan bersaksi di antara ribuan jiwa-jiwa ini, saudara. Itu yang saya lihat pagi hari ini. Saya nggak tahu apa yang Anda lihat. Kalau engkau ada di dalam dimensi ini, saudara akan diberikan pernyataan-pernyataan oleh Tuhan. Saudara akan diberi penglihatan-penglihatan secara supranatural. Itu yang saya terima, yang saya rasa hari ini. Ada ribuan manusia yang saya lihat dari berbagai macam suku bangsa. Saya akan bersaksi di antara mereka, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang berkulit hitam seperti orang-orang Nigeria, Afrika. Saya melihat wajah-wajah kulit-kulit yang seperti itu. Dan saya melihat juga di antara para bule-bule dan orang-orang Asia. Saudara, saya melihat, saya ada di tengah-tengah mereka hari ini. Untuk apa? Bersaksi. Itu yang saya lihat. Haleluya. Dan hal yang berikutnya yang saya lihat hari ini, saya bisa menyelesaikan tugas saya. Ada beberapa gereja yang harus saya selesaikan, saudara. Tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Kalau saya belum menyelesaikan tugas ini, saya belum pulang ke rumah Bapa di surga. Haleluya. Itu yang saya alami hari ini. Betapa indahnya kalau saudara dan saya dapat mengerti ini. Jangan hapus air matamu, saudara. Nikmati hari ini. Setiap air mata yang mengalir dalam diri saudara, itu satu tanda akan sentuhan Tuhan yang kau alami, yang kau rasakan. Cintanya Tuhan kepadamu. Ya, kita menangis tidak bisa kita bisa buat-buat, saudara. Engkau mengeluarkan air mata, kita tidak bisa
membuat air mata itu sendiri, saudara. Kalau tiba-tiba itu mengalir keluar dari kelopak mata saudara, itu Tuhan yang menggerakkannya. Itu Tuhan yang melakukannya. Karena engkau ada di dalamnya. Ya. Bahkan saya melihat ada di antara saudara yang di sini maupun yang ada di rumah. Ada di antara saudara yang merasakan seperti ada orang yang mendekap engkau. Dekapannya bukan dekapan nafsu. Dekapannya dekapan yang berbeda. Sepertinya waktu engkau merasakan dekapan itu, sepertinya engkau menyatu dengan dekapannya itu. Seperti berhembus, seperti engkau mendekap busa yang begitu lembut, saudara. Ada di antara saudara di ruangan ini, engkau mengalami itu. Itu tandanya engkau disembuhkan, saudara. Itu tandanya engkau dipulihkan hatimu, dari hatimu yang selama ini ada sesuatu yang menghambat, yang menghalangi, kebencian, kepahitan, atau hal-hal yang melukai engkau. Itu makna dari dekapan Tuhan yang sedang mendekap engkau pagi hari ini. Itu yang saya lihat. Saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah, alami sekali lagi Roh Kudus berhembus dalam hidup ibu bapak saudara sekalian. Sekali lagi sebelum kita akhiri, mari kita katakan pujian ini dari awal. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Engkau hadir di hidup kami. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Saudara, engkau yang mengalami, silahkan kau bersaksi. Berikan kesaksian di Facebook saudara. Berikan kesaksian di live streaming ini. Berikan kesaksian di Instagram saudara. Berikan kesaksian lewat WA saudara. Saksikan apa yang kau alami. Karena itu yang Tuhan mau, supaya engkau menjadi saksi. Engkau menjadi saksi. Engkau menjadi saksi. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Saksikan kalau engkau alami hari ini. Ceritakan, jangan takut. Karena engkau dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya Kristus. Oh, jamah kami. Oh, penuhi kami. Kuasa Maha Tinggi. Ya rala wala 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 wala. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami. Allah dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi dengan kuasa. Allah Maha Tinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi,
Aku memeteraikan ibadah pencurahan Roh Kudus ini di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Dari sekarang sampai selama-lamanya engkau menerima Roh Kudus, engkau menerima Roh Kudus, engkau menerima Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi Kristus dari Samaria, Yudea, Yerusalem, bahkan ke ujung-ujung bumi. Terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan dengar pengumuman sebentar dan nanti kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Saudara, kita akan kembali minggu depan, saudara. Tetap dalam masih situasi new normal ya. Jadi karena pemberitahuannya seperti itu sampai kita menunggu pemberitahuan secara resmi yang akan diumumkan oleh pemerintahan secara keseluruhan bahwa kita sudah bebas, sudah bisa menjalankan seperti yang sudah kita jalankan masa lampau ya. Jadi kita sampai tunggu. Jadi kita minggu depan saudara nanti kita akan bicarakan karena saya melihat animo kerinduan jemaat Tuhan untuk beribadah bersama sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Jadi tolong Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu depan yang mau ibadah isi form ya, angket yang nanti akan dikirim ke Bumaya. Tolong isi form itu saudara, 1, 2 seterusnya. Kita akan batasi untuk ibadah 50 orang dulu ya, 50 orang dulu. Dan nanti kalau minggu depan ini lebih dari 50 saudara, itu nanti mungkin kita akan, apakah kita bicarakan nanti ada ibadah 2 kali atau nanti yang itu prioritas untuk yang ini ya, beri kesempatan mereka yang hari itu mungkin nomor urutan 51 ya kan, itu nanti jadi minggu depan itu yang nomor 1 gitu ya, seperti itu. Jadi yang kita mutar saudara ya, memutar. Kalau jemaat artinya kalau minggu kemarin saudara, ini khusus untuk jemaat, saudara sudah beribadah, tolong mundur saudara, minggu depan live streaming di rumah, beri kesempatan saudara kita ya yang rindu yang akan beribadah bersama-sama. Nah tapi untuk pengurus, untuk pelayan tetap hadir wajib ibadah saudara, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan ya. Silahkan yang tentunya yang sehat fisiknya, yang masih muda ya, yang tidak ada riwayat sakit-sakit yang sudah seperti itu ya. Jadi untuk seperti tim musik, pelayan-pelayan yang masih muda-muda, segar-segar ini ya oke, mereka masih karena mereka melayani saudara ya, karena mereka melayani, karena mereka bertugas. Ya kira-kira tata caranya kita buat seperti itu dan kita akan minta saudara sama camat, kelurahan, polsek ya, bahwa benar gereja kita tidak ada yang kena virus corona. Yaitu nanti kita akan mengajukan sehingga itu akan menjadi pegangan sehingga kita bisa dinyatakan boleh ibadah secara resmi sah oleh pemerintahan kita. Ya, itu dari saya. Dan tolong nanti saya dengar ada ucapan syukur ulang tahun gereja kita. Tolong tetap makan, jaga jarak ya. Jangan, kalau saudara mau bawa pulang itu lebih baik ya, nggak makan di sini. Pak Mos saya mau ambil, saya langsung bawa pulang, itu jauh lebih baik daripada saudara ngumpul makan jaga jarak ya kan, nanti pas lagi makan lagi ngobrol ayamnya loncat keluar dari mulut saudara ke makanan tetangga, itu tidak baik ya. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk
Pak Yosua, Edo yang sudah jadi panitia, Pak Iwan ya memprovokasi bawa makanan yang sudah kirim makanan. Memang kita tidak woro-woro, saudara. Ini Pak Yosua sama Edo sama Pak Iwan yang mereka punya acara kalangan sendiri sebenarnya, ya. Tapi puji Tuhan, saudara, ini luar biasa, ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun untuk jemaat Tuhan The Rock yang ke-18 tahun. Tetap semangat dan luar biasa, ya. Saya rasa itu kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Oh, ada pengumuman. Memang dibuat? Tidak ada. Oh, ucapan selamat ulang tahun sudah di Facebook, sudah di YouTube, ya. Udah. Oke, kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau menabur, siapkan taburan saudara. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Saya akan berdoa memberkati Ibu Bapak Saudara sekalian. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia Allah telah turun menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Sebagaimana firman Tuhan berkata, jikalau engkau mendengar firman Tuhan dengan baik serta melakukan perintahnya, maka berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagianmu di tanah yang kau berpijak. Disitulah Tuhan Yesus memberkati engkau secara ajaib dan berlimpah-limpah. Diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak-anakmu dan keturunanmu, keluargamu dalam kesehatan dan penyertaan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Ini Tuhan taburan kami, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami menabur dengan sukacita, dan apa yang menjadikan bagian kami kembalikan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang sudah diberkati dan yang sudah menerima Roh Kudus katakan sama-sama, amin, amin. Glory for Jesus.